Kamu merasa tidak layak kembali kepada Allah? Rasa bersalah itu terus membayangi, menciptakan tembok antara kamu dan cahayanya. Itu adalah ilusi yang dibangun oleh rasa takut dan penyesalan mendalam atas dosa-dosa yang pernah kamu buat. Ketahui bahwa Allah tidak menginginkan kamu terjebak dalam masa lalu. Jika kamu berani menghadapi kenyataan dan mengubur perasaan rendah diri tersebut, kamu akan menemukan jalan untuk pulang. Kehidupan di dunia ini bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang bagaimana kita menyadari kesalahan dan berupaya untuk kembali kepadanya. Hanya dengan menyadari hal itu, kamu bisa melewati masa gelap di dalam hidupmu dan beranjak menjadi lebih baik. Menghadapi masa lalu tidak mudah, tetapi penting untuk dipahami bahwa setiap orang di luar sana juga merasakan hal yang sama. Kita semua memiliki kesalahan dan noda dalam kehidupan kita, dan semua itu adalah bagian dari perjalanan. Ketika kamu mampu menerima bahwa masa lalu bukanlah penentu nilai dirimu, segala sesuatunya akan terasa lebih ringan. Ingatlah, setiap detik yang berlalu adalah kesempatan baru untuk bangkit. Tujuan kita adalah berusaha, bukan untuk dinilai oleh kesalahan kita, tapi untuk berfokus pada harapan yang ada di depan kita. Banyak dari kita yang terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Kita menyiksa diri sendiri dengan penyesalan atas kesalahan yang seharusnya sudah kita lupakan. Rasa bersalah itu menggertak kita, seolah kita tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang dan pengampunan dari Allah. Ada saat di mana kita merasa Allah tidak akan pernah memaafkan dosa yang kita buat, entah itu dosa kecil atau besar. Dalam gambaran hidup yang penuh kesulitan ini, kita kadang berpikir bahwa apa gunanya berdoa jika hati kita masih dipenuhi dengan kotoran yang sama? Kondisi ini bisa mengakibatkan kita terjerat dalam siklus negatif yang tiada henti. Kita hidup dalam rasa takut, merasa tidak layak untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Tetapi, keinginan untuk kembali kepadanya adalah awal dari perubahan yang sesungguhnya. Nah, seharusnya kita dapat menganggap setiap dosa sebagai pelajaran. Alih-alih merasa tidak layak pulang, kenapa kita tidak merangkul harapan dan perjuangan untuk memperbaiki diri? Ada banyak di luar sana yang mungkin terus berjuang, merasakan suka duka dalam perjalanan hidup, namun tetap terperangkap dalam rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Setiap detik yang kita jalani, kita memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Fokuslah pada masa depan yang cerah, bukan bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Kita semua berhak untuk memulai lagi, tanpa terikat oleh beban yang dahulu. Dengan menyadari bahwa setiap pengalaman, baik itu kesalahan, adalah bagian dari proses belajar kita, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari hidup untuk perbaikan diri. Ingat, tidak ada yang sempurna dan Allah tahu betapa sulitnya perjalanan ini. Dia lebih mengutamakan usaha kita untuk kembali, bukan kesempurnaan kita. Seorang mahasiswa yang setiap hari merasa tertekan menghadapi tugas yang menumpuk, seringkali terbawa suasana hingga merasa overwhelmed. Ia acap kali menunda hingga deadline mendekat, sambil berkelut dengan rasa bersalah yang menekan. Namun, penundaan itu justru menjadi cara ia melarikan diri dari kenyataan yang kompleks ini. Setiap kali berdoa, ia merasakan hal yang sama setiap kali, tidak layak memohon ampunan atas kesalahan yang berulang. Ada juga seorang ibu rumah tangga yang terpaksa menelan kepedihan setiap kali ia melihat wajah anak-anaknya. Ia merasa tidak cukup baik bagi keluarganya dan merasakan beratnya beban di pundaknya saat menyaksikan mereka tumbuh. Sementara ia merasa tidak memberi sumbangsih yang cukup dari segi amal. Pertanyaan yang silih berganti dalam pikirannya adalah, apakah yang saya lakukan sudah cukup? Sekadar mengingat semua usaha dan pengorbanan yang ia lakukan terasa sangat berat, dan banyak kali ia berusaha untuk meyakinkan dirinya agar tetap bisa tegar.
Dan seorang dokter, yang meskipun bertugas untuk menyelamatkan jiwa orang lain dengan dedikasi, sering terjebak dalam overthinking tentang keputusan yang tidak tepat yang pernah ia buat. Dia merasa tidak layak mencurahkan doa untuk kesembuhan pasiennya karena ada pelanggaran etika yang telah ia lakukan di masa lalu. Dalam situasi yang penuh kecemasan ini, hatinya berontak memikirkan konsekuensi dari setiap tindakannya yang terus menghantuinya. Semua ini adalah potret nyata dari banyak orang yang hidup dalam rasa bersalah, yang merasa tidak layak dan tersisih. Hanya keinginan untuk sembuh dan memperbaiki diri tidak cukup. Kita juga perlu memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan tanpa merendahkan diri. Penting untuk menyadari bahwa setiap orang pernah terjatuh dalam hidupnya, dan mereka semua layak mendapatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Kita bisa belajar dari kesalahan dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan justru terlarut dalam penyesalan yang tiada henti. Berani untuk menghadapi kenyataan dan berusaha untuk bangkit adalah langkah pertama menuju pemulihan diri. Engkau tidak sendirian dalam perjuangan ini, karena setiap kesalahan adalah guru yang siap mengajarkan kita arti ketulusan dan harapan. Titik balik seringkali muncul di saat kita merasa paling terpuruk. Saatnya untuk merombak cara pandang kita, mencari jalan baru dalam hidup. Ketika mahasiswa tersebut memutuskan untuk berbicara dengan temannya tentang beban yang dipikulnya, disitulah kelegaan mulai mengalir. Dia sadar bahwa tidak ada yang sempurna dan bahwa semua orang berjuang melawan demonnya masing-masing. Seorang ibu rumah tangga yang merasa lelah, mungkin hanya perlu berbagi cerita dengan sesama ibu, dan dalam perbincangan itu, ia menemukan banyak di antara mereka memiliki pengalaman serupa yang membuatnya merasa kurang sendiri. Dari situlah ia merasa lebih kuat setelah saling mendukung, memahami bahwa kehidupan bukanlah tentang hanya bersikap sempurna, tetapi tentang saling menguatkan dan menumbuhkan harapan. Sang dokter pun mulai berani mengucapkan, "Saya hanya manusia." Mengakui kelemahan diri tidak menjadikan kita lemah, justru hal itu dapat menjadi kekuatan untuk melangkah maju. Ketika kita mulai berbagi dan mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita, kita akan menemukan banyak yang juga sedang mencari jalan pulang. Itu adalah langkah pertama menuju pemulihan, membuka diri untuk menerima cinta dan pengertian. Membangun komunitas yang saling mendukung adalah langkah awal menuju pengampunan, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa berbagi tidak hanya meredakan beban, tetapi juga mungkin membawa pada teman-teman baru yang dapat mendampingi kita dalam perjalanan ini. Terbuka untuk berbagi dan mendengarkan orang lain benar-benar dapat mengubah hidup kita, membuat kita merasa ada harapan baru di luar sana. Jangan biarkan dosa masa lalu menjadikan kamu terkurung dalam rasa bersalah. Setiap kali kamu merasa tidak layak, ingatlah bahwa Allah tetap membukakan pintunya. Setiap detik adalah kesempatan untuk memulai. Jangan tunggu hingga kamu merasa sempurna, karena kesempurnaan itu hanya miliknya, dan kita sebagai manusia hanya perlu berjuang. Kamu berhak untuk menerima pengampunan. Langkah pertama untuk mendapatkan pengampunan adalah dengan mengakui kesalahan kita dan berusaha untuk perbaikan diri. Kita hidup bukan untuk melewatkan hari-hari dalam kepedihan, tetapi untuk menemukan cahaya dalam setiap langkah. Harimu sekarang adalah pengingat bahwa kamu dapat berubah. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jika kamu ingin pulang, lakukanlah. Kekuatan untuk berubah ada pada dirimu, jangan takut untuk mengambil langkah pertama. Sekarang adalah waktunya untuk bangkit, melangkah maju, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Akan selalu ada tangan yang siap membantu jika kamu mau mencarinya. Tiap kali kamu mampu bangkit, kamu mengukir jalan baru untuk dirimu sendiri. Buang jauh-jauh rasa bersalah yang membelenggu, jalani hidup dengan percaya diri.
Sekali lagi, yakinkan dirimu bahwa kamu dapat memulai perjalanan ini. Semangat untuk perubahan ada dalam dirimu, dan dunia ini dipenuhi peluang yang menanti untuk dieksplorasi. Mari, buktikan bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk setiap hari ke depan.